Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kalau kita bicara tahun ini kan karena pemilunya tadi Bang Eman katakan digabung ya, dilakukan serentak legislatif dan presiden dan juga DPD. Akhirnya kan kemudian masa kampanyenya jadi panjang. Dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya apakah memang kemudian itu juga menjadi satu faktor yang membuat relatif tidak terlalu terasa, dan kalaupun terasa yang tadi kita bicarakan, kampanye ini hanya membuat orang semakin tidak nyaman, semakin muak mungkin dengan politik karena yang ada hanya adu mulut, debat kusir yang tidak juga mencerdaskan kita semua. Bagaimana Bang? Pertama memang waktunya ya, waktu kampanye ini kan sangat panjang. Apalagi juga dengan ini kan pemilu serentak. Betul. Sehingga memang sekarang ini nyaris kalau kampanye pileknya itu ya, nyaris tidak terdengar. Iya, yang lebih sering kita dengar pilpres saja. Jadi pilek itu nyaris tidak terdengar. Saya tidak melihat, katakanlah misalnya ketua-ketua umum partai bicara tentang program partainya kan. Untuk bangsa ini. Untuk bangsa. Kalau misalnya partai kami ini menang, kami gagasan kami begini. Yeah, itu belum muncul. Yeah. Nah, padahal itu kalau pilek sebelumnya, itu yang mengedepan, itu yang menonjol. Katakanlah dulu pernah kampanye satu partai, kalau partai kami menang, kami akan bebaskan biaya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Kami akan berikan beasiswa ke luar negeri dan macam-macam. Nah, sekarang itu tidak terdengar dan memang senyap gitu ya. Jangan-jangan menunggu waktu Bang, karena mungkin sadar bahwa orang Indonesia katanya mudah lupa, jadi nanti mendekati bulan April sajalah itu baru disampaikan. Ya bisa, tapi kalau memang begitu apa ya ngapain selama ini kan gitu. Nah, lalu yang tadi kan kita bilang yang menonjol pilpres. Nah, ini juga kampanye pilpres ini sudah berlangsung sebulan lebih ini, kurang lebih sebulan. Kita juga, masyarakat juga tidak merasakan muncul gagasan besar. Katakanlah misalnya ketika misalnya ada cawapres dan timnya misalnya mengatakan kita akan memerangi kekurangan lapangan tenaga kerja. Akan memberi kesempatan gitu kan. Kita tidak melihat tahapannya apa. Masuk akal tidak? Masuk akal enggak gitu kan. Tapi dia mengatakan akan ini. Tapi mana gitu kan. Nah, justru yang muncul kita lihat ya pernyataan-pernyataan ya kita lihat sekarang ekonomi berat karena harga tempe pun sudah seperti setipis kartu ATM. Lalu gitu kan. Lalu muncul mengenai soal pernyataan tentang sebuah kota gitu kan. Nah, ada harga ayam Ada harga nasi ayam, chicken rice lebih mahal di sini. Nah, kalaupun muncul tim yang di televisi, saya lihat itu adu mulut, debat kusir juga. Debat kusir, berantem bukan karena gagasan. Bukan karena mempertahankan gagasan-gagasan besar dari capres cawapres yang dia wakili. Hanya karena beradu mulut soal marah. Atau jangan-jangan itu terjadi karena memang tidak ada gagasannya Bang, tidak punya. Jadi ya sudah, daripada kemudian kosong ya kita adu mulut saja begitu. Ya. Kesan saya seperti itu. Jadi tim ini juga tidak terlalu kuat dan memang program gagasan-gagasan yang dipersiapkan oleh tim juga tidak ada yang membumi gitu ya. Nah, yang kasihan kan rakyat. Benar. Rakyat hanya mendapatkan pepesan kosong di televisi, di koran, dan di mana-mana. Apakah seperti itu? Kita akan menanyakan kepada pengamat ini, Bang Elman dan pemirsa. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Perludem, Fadli Ramadhani. Mas Fadli, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Fadli, kalau lihat kampanye sudah kurang lebih 1 bulan, yang mengemuka lebih adalah pilpres, tapi itu pun bukan sesuatu yang brilian, bukan sesuatu adu ide, gagasan, hanya adu mulut, debat kusir yang tidak penting juga. Itu apakah nanti kita bisa berharap
lebih baik lagi sampai menjelang hari H nanti bulan April tahun depan, atau memang seperti ini saja kualitas politisi kita? Menurut Anda seperti apa? Ya, cerminan kampanye selama 1 bulan lebih ini ya, karena sudah mulai dari 23 September, memang cukup mengecewakan menurut saya. Tidak muncul terlihat apa sebetulnya gagasan yang ingin disampaikan oleh pasangan calon presiden, politisi kita terkait dengan problem-problem real yang terjadi di negara kita saat ini. Contoh saja misalnya soal gagasan reformasi hukum misalnya, itu kan nggak pernah muncul. Soal bagaimana soal menegakkan supremasi hukum agar tidak terjadi lagi suap, tidak terjadi lagi permainan proyek, permainan lelang jabatan dan lain sebagainya. Itu kan nggak pernah kita dengar strateginya. Hanya pasangan calon presiden, peserta pemilu, kita hanya melihat bagaimana mereka menjadi top of mind dalam pemberitaan, membuat sensasi dalam perdebatan wacana publik, itu saja. Tidak ada terdengar gagasan real soal bagaimana melakukan pemerataan pendidikan, infrastruktur pendidikan, ketimpangan soal fasilitas kesehatan, ketimpangan infrastruktur dan lain-lain. Itu belum kita dengar. Itu memang strategi politik untuk kemudian tetap menghangatkan, ya sudah ide-ide besar itu munculnya nanti saja menjelang pemilu, atau memang karena tidak punya ide juga, tidak punya gagasan saling tanding itu, sehingga akhirnya yang muncul hanya cari sensasi saja seperti yang Anda katakan, Mas Fadli? Iya, kalau tidak punya ide menurut saya tidak mungkin ya, karena kan banyak orang hebat di belakang kedua pasangan calon presiden ini. Pasti punya ada ide banyak berarti. Pemikir juga yang memberikan masukan kepada mereka. Nah, menurut saya ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini yang harus dipelajari betul, apa sih persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dan kedua pasangan calon presiden, para politisi ini punya gagasan apa untuk menyelesaikan persoalan yang banyak itu. Nah, ini yang ingin didengar oleh masyarakat. Tidak hanya perdebatan di ruang-ruang publik terkait dengan hal-hal yang tidak penting menurut saya. Nah, itu tentu akan sangat mengecewakan. Apalagi proses kampanye ini, Mas Leonard, ini adalah substansi bagaimana memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat. Kalau perdebatan yang muncul hanya soal hal-hal yang bagaimana menarik perhatian orang, tapi tidak ada substansinya, itu kan tentu mengecewakan menurut saya. Ini hanya akan kita lihat di 1 bulan pertama karena memang semacam pemanasan saja begitu, atau memang akan kita lihat seperti ini tanpa ide besar, tanpa sesuatu yang berguna bagi masyarakat sampai nanti April 2019, Mas Fadli? Saya masih mencoba untuk optimis ya, agar ini terjadi di 1 bulan awal saja. Di bulan kedua, bulan ketiga, sampai nanti masa terakhir kampanye di April, kita mulai pelan-pelan mendengar apa sebetulnya gagasan dari kedua pasangan calon presiden, dari para kontestan pemilu kita, untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat yang real ya, soal reformasi hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Agar kemudian masyarakat dalam event pemilu 2019 ini betul-betul mendapatkan sajian yang bermutu, untuk kemudian bisa menentukan pilihannya di 17 April 2019 nanti, Mas Leo. Saya juga inginnya seperti itu, tapi kalau amit-amit ya, amit-amit. Tapi kalau ternyata yang kita lihat 1 bulan ini sampai bulan April nanti seperti ini juga, apa kualitas pemilu kita akan bisa kita andalkan? Iya, ini tentu mengkhawatirkan ya, karena tidak hanya soal kualitas pemilu menurut saya. Nanti kalau kemudian para peserta pemilu ini tidak mampu menyajikan hal-hal yang solutif, yang kemudian betul-betul bisa merasakan proses penyelesaian masalah masyarakat ya, tentu pemilih akan enggan juga untuk ikut serta di dalam proses pemilu nanti. Dampaknya kepada partisipasi. Nah, itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Semoga meningkatnya golongan putih itu tidak terjadi dan para peserta benar-benar memperbaiki kualitas kampanyenya ya. Mas Fadli Ramadhani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat Mas Fadli dan juga diskusi ini kita lanjutkan selepas jeda ya Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, tadi peneliti Perludem Fadli Ramadhani kecewa dengan 1 bulan ini, tapi masih berusaha optimis bahwa sisa waktu yang tersisa untuk kampanye akan memunculkan ide-ide yang baik dari kedua belah pasangan Capres-Cawapres.